syarrun, maka tidak ada baginya kebaikan dan tidak bernilai juga buruk. Posisinya sama. Ya, melakukan kesalahan nilainya 100, melakukan kebaikan nilainya 100 dalam timbangan ala makana, seperti semula. Ya, nggak ada nilai. Mau dibilang positif tidak, dibilang negatif juga tidak. Karena sama-sama satu jengkal. Ia melakukan ma yuqarribuhu wa ma yub'iduhu. Wa in kanal fi'lu mimma yuqarribuhu shibraini, bila perbuatan yang mendekatkan diri ya kepada Tuhan itu 2 jengkal, wal akharu yub'iduhu shibran wahidan, dan yang lainnya yang menjauhkan dari Tuhan itu cuma 1 jengkal, faddalalahu, maka mendapatkan keuntungan dia. Ya, masih ada nilai lebih. La mahalata shibrun, tidak dapat tidak, nilainya 1 jengkal. Ya, 2 kali mendekat, 1 kali menjauh, maka dia masih punya nilai 1 jengkal. Jadi ini hitungan matematis, ya, seperti itu. Nah, mana dalilnya? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka ia yang baik itu akan menghapus yang buruk. Berarti kan kalau sama-sama 1 jengkal, ya laisa lahu wala alaih, ya, tidak ada hal yang baik dan tidak juga terhitung buruk. Jadi iringilah yang jelek dengan kebaikan, tamhuha, maka yang baik itu akan menghapus yang buruk. Fa idza kana riya'ul mahdu, ya, yamhuhu al-ikhlasul mahdu akibuhu, ya. Maka bila riya yang semata-mata, ya, dapat menghapus riya itu al-ikhlasul mahdu akibuhu, dengan perbuatan yang ikhlas semata-mata setelah ia melakukannya. Nah, artinya kalau orang terpedaya gitu ya, dia mau sholat terlalu banyak yang muji dari lantaran bagusnya dia, itu bisa jadi dia jatuh pada perbuatan riya. Tapi pada saat dia sadar, kemudian dia mengiringi, berupaya supaya bertobat dan minta supaya itu dijadikan keikhlasan, maka bisa jadi keikhlasannya itu menggugurkan yang riya sebelumnya. Itu bisa jadi, ya. Kata tamhuha itu seperti itu. Jadi dia perbuatan kebaikannya itu menghapus yang jelek. Faiza jitama'a jami'an, apabila berkumpul keduanya, ikhlas ada di situ, riya juga ada di situ bersama-sama, fala budda wa ayyabtada'a bid-darurati, maka tidak dapat tidak keduanya itu saling menolak bid-darurati secara otomatis. Niat yang ikhlasnya ingin menguasai, niat yang riyanya juga menguasai hatinya, tarik menarik. Ya, karena memang dia posisi plus minus yang ada pada setiap manusia. Wa yashhadu lihadza ijma'ul ummati, dan bersaksi yang demikian ini adalah ijma' para imam. Al-ummah bimaknal umam, ya. Jadi sepakat para imam ala anna man kharaja hajjan,
bahwa seseorang yang keluar ingin melakukan ibadah haji, wa ma'ahu tijaratun, dan ia bersamaan dengan keinginan berdagang, berangkat haji juga tapi niat mau dagang, ya. Sahha hajjuhu, sah haji bagi orang itu, wa usiba alaihi, dan dia diberi pahala, ya. Wa qadim tazaja bihi hazzun min khuzuzin nafsi, dan sungguh terbedakan, ya, bihi dengan haji itu, hazzun min khuzuzin nafsi, bagian di antara bagian-bagian jiwa, artinya keinginan di antara keinginan dirinya, keuntungan. Dia mau haji tapi dia mau untung gitu, ya, karena dia berdagang. Maka itu terbedakan, mana ibadah haji, mana dagang, terpisahkan dua hal itu. Bisa, ya. Dan ini adalah dominasinya, memang dia adalah ingin melakukan ibadah haji. Jadi biasanya kalau pada kasus-kasus itu seorang pedagang yang berangkat haji, secara teori duitnya nggak cukup gitu loh untuk pulang pergi itu. Tapi dengan dia berdagang, maka kehidupan dia di sana dari keuntungan itu dia bisa pulang, dan dia bisa membawa dagangan untuk dibawa pulang untuk dijual lagi. Nah itu terbedakan, ya, imtazaja bainahuma, ya, keduanya itu dibedakan. Soha, ya, hajjuhu, sah hajinya itu menurut ijma'ul ummah, ya. Naam yumkinu ayyuqala innama yusabu ala a'malil haji inda intihaihi ila makkata wa tijaratuhu ghairu mauqufatin alaihi wa huwa khalisun. Demikian itu memungkinkan dapat dikatakan yusabu ala a'malil haji, diberi pahala dengan amalan-amalan haji yang dilakukan inda intihai ila Makkah, ketika ia sampai ke kota Makkah, wa tijaratuhu ghairu mauqufatin alai, sementara perdagangannya tidak menggantungkan pada hajinya. Jadi hajinya tidak rusak dengan perdagangannya. Fahuwa khalisun, maka dia masih terhitung orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas, ya, kalau memang dia ibadah hajinya itu seperti itu. Memang kalau menurut cukup nggak cukup gitu loh, tapi kalau sambil berdagang cukup. Ada jamaah haji kemarin ini bawa, karena dia di sini ada jabatannya dikit gitu ya, berangkat itu bawa 10 slop. Ternyata di sono harganya mahal itu satu bungkusnya. Ya kan, kalau secara teori pulang bawa duit itu gitu ya. Karena pergi haji itu yang nggak nyampe kalau 10 slop gitu ya. Ada lagi yang dari rumah itu memang kan gini loh, dia berangkat itu ngepas, duitnya ngepas gitu, maka dia bawa pil kita itu satu kaleng hongguan. Pulang selesai haji itu dia bagi aja, ya sabaraha gini ya terserah, sabaraha wae lah. Ya, pil kita makan orang dua asur langsung wae, 2 asur minum gitu. Berapa orang ngasih? Maaf nih, pil kita di sini berapa duit? 4.000. Nah, 4.000 kan 1 real itu. Ada nggak orang ngasih 1 real?
Nggak ada. Nggak ada. Minimal 5 real. Kenapa? Enak badannya. Kumaha hasilnya? Carager mun carager ieu hiji deui gitu. 10 real. 2 biji 10 real. Ya pulang ya beli sepetak sawah. Nah, dia emang nggak punya duit, duitnya nggak cukup gitu. Itu nggak ada pengaruhnya. Karena memang dia dagang juga dagang sukarela, nggak dibayar juga ya udah gitu. Dibayar syukur. Tapi perhitungan dia nggak mungkin rugi. Umpamanya ada yang nggak bayar gitu, nggak mungkin rugi. Jadi dilihat dari cara berdagangnya kira-kira. Kalau memang terpisahkan hajinya dengan dagangnya, nggak ada masalah. Tetapi kalau mauqufatun ala hajihi, tergantung dengan hajinya, nah itu bermasalah. Nah, ini mudah. Jadi kalau kita ingin mengukur satu perbuatan ya dengan perbuatan yang lain. Puasa Senin Kemis, tapi pengen diet gitu. Kan sama kan? Senin Kemis ya, puasa Nabi Daud tapi pengen diet gitu. Ya lihat aja dominasinya gimana. Tapi kalau dia tidak memerlukan panas bila yang dipegangnya api, tidak memerlukan dingin yang dipegangnya es, maka itu yang murni. Tapi bagi orang awam, ya orang awam diniatin juga, niat puasa, qadha puasa dan sunnah puasaan Senin gitu. Emang begitu? Bagaimana stimulusnya supaya dia semangatnya begitu? Ya udah. Kalau dia bisa tidak ya emang terpisahkan, maka ada di masalah ya. Wahwa khalisun ya. Wa innamal mushtariku ya tulul masafati wala sawaba fihi mahma qasadat tijarata. Ini garis bawahi ya. Wa innamal mushtariku, sesungguhnya terjadinya istiraq, persatuan antara haji dan dagang itu, tulul masafati, sepanjang perjalanannya, wala sawaba fihi, dan tidak ada tak ada pahala baginya, mahma qasadat tijarata, manakala niatnya berdagang sambil haji. Tapi kalau orang haji berdagang itu beda. Puasanya pengen puasa Senin Kemis, mudah-mudahan nurunin badan, itu kan diet tuh, masih halis gitu. Tapi kalau niatnya nurunin badan sekalian puasa Senin Kemis, nggak bisa ya, nggak mendapatkan, karena dominasinya kalah. Mauqufatun alaih ya, tergantung jadinya. Walakinis shawabu ayyuqala, akan tetapi yang benar dikatakan mahma kanal hajju huwal muhtariqul asli, manakala ibadah haji yang menggerakkan ya dari awal, wa kana gharadut tijaratil mu'ini, sementara tujuan berdagang itu alat bantu ya, watabi'u ya, kal mu'ini watabi'i, seperti yang membantu dan menyertai. Fala yanfaqu nafsus safari an sawabima, maka tidak terpecah hakikat dari perjalanan itu dari pahala yang semestinya. Nggak apa-apa ya. Banyak itu kalau cerita-cerita orang dulu itu, dia sudah bayar potom haji, sudah dia tinggalkan buat di rumahnya selama 6 bulan. Dulu kan pergi haji gitu, tapi dia berjualan, apa-apa, karena memang dia hidup di sana itu lama, beli beras segala macam.
Ya. Wa indi, dan menurutku, ya, annal ghuzata la yudrikuna fi anfusihim, ya, tafriqata baina ghazwinil kuffari fi jihatin takassara fi hal ghanaimu wa baina jihatin la ghanimata fiha. Menurut pendapatku bahwa al-ghuzah, ghuzah jamak dari ghaz, ya, bahwa perang la yudrikuna fi anfusihim, yang tidak menguasai pada dirinya tafriqata baina ghazwil kuffari, antara memerangi orang-orang kafir, fi jihati takatsur fi hal ghanaim, pada sisi banyaknya ghanimah, keuntungan, ya, pada ghazwul kuffar, wa baina jihati la ghanimata fiha, dengan perang yang tidak ada keuntungan di dalamnya. Itu orang yang semacam itu dalam tidak membedakan, maka dia orang yang murni, gitu. Jadi kalau kita lihat, ya, perang Ghamamah, ya, orang Islam yang mengikuti, ya, Ali bin Abi Thalib dengan Sofyan yang menjadi lawan, berbeda pemahaman dengan Ali, sama-sama muslim. Maka kalaupun salah satu menang, maka tidak ada ghanimah. Kenapa tidak ada ghanimah? Karena yang kalah tidak dianggap menjadi budak, tidak menjadi, ya, hartanya tidak bisa diambil karena sesama muslim. Dengan perang ketika berhadapan dengan Persia, Romawi, maka yang kalah jadi budak. Nah, ketika orang berperang dengan posisi tidak membedakan dua itu, nah, itu orang yang murni, ya, orang yang ikhlas. Kan ketika perang ditanya lawan mana, gitu, ya, lawan Persia namanya, maka tergambar kalau menang punya ghanimah. Wa yubaidu ayyuqala, ya, dan dijauhkan dari sebuah perkataan, pendapat, idraku hadhihi tafriqati yuhbitu bil kulliyati sawabu jihadihim. Artinya jauh yang dikatakan mendapati perbedaan, ya, yang semikian ini dapat membatalkan makna keseluruhan pahala jihad yang mereka lakukan. Itu menurut beliau tidak seperti itu. Balil adlu ayyuqala, bahkan yang adil hendaknya dikatakan, idza kanal ba'isul asliyu, bila pendorong yang asal, ya, al ba'isul asli, wal muz'ijul qawiyyu, ya, dan pengganggu yang kuat, wa i'la'u kalimatillahi ta'ala, itu adalah meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Wa innamar raghbatu fil ghanimati ala sabili tabaiyati, sesungguhnya semangatnya dalam mendapatkan ghanimah ala sabili tabaiyati, itu karena dengan jalan mengikuti, artinya serta merta kalau menang. Fala yuhbitu bihi thawabu, maka tidak membatalkan pahala. Jadi mau perang gitu, lawannya musuh yang kafir gitu, secara otomatis kalau dia perang menang, dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan, rumah, mas kawin, harta segala macam, tanah, termasuk wanita-wanita jadi budak. Nah, kalau seandainya itu ala sabili tabaiyah,
itu sesuatu keinginan yang menyertai gitu loh. Tujuan utamanya itu perang, nggak ada masalah, ya. Dianggapnya itu masih fala yuhbitu bihi thawab, tidak membatalkan pahala. Walaupun kelasnya bukan kelas yang murni, tapi dia masih dianggap khalis, ya. Naam la yusawi thawabuhu thawaba man la yaltafit qalbuhu ilal ghanimati aslan. Ini. Naam, demikian itu la yusawi, tidak sama sawaba man la yaltafit qalbuhu ilal ghanimati aslan. Tidak sama pahala orang yang tidak menoleh oleh hatinya sedikit pun kepada ghanimah. Jadi yang kalau dianggap yang kelas 1 mukhlisnya itu, ikhlasnya itu yang memang gak ada kepikiran ghanimah. Tapi yang berpikir ghanimah sebagai ya ala sabili tabaiyah. Nah, kalau menang, mudah-mudahan menang, kita dapat keuntungan, itu dia pun masih dianggap ikhlas. Walaupun pahalanya tidak sama dengan orang yang tidak menoleh sama sekali. Fa inna hadzal iltifat, ya, sesungguhnya menolehnya ini nuqsanu la mahalata, sebuah kekurangan tidak dapat tidak. Ya. Jadi ikhlas itu ada levelnya juga, ya. Level yang tidak menoleh sama sekali, ya. Yang kedua, punya tujuan tapi masih ada yang harapan yang menyertai, ya, maka itu masih terhitung ikhlas. Fa in qulta, apabila kau berkata, fal ayatu wal akhbaru tadullu ala anna sawbar riya'u muhbitun lis sawabi. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis menunjukkan, ya, anna sawbar riya'i muhbitun lis sawabi, bahwa tercampurnya adanya oleh riya dapat membatalkan pahala. Wa fi ma'nahu syawwaba talabul ghanimati wat tijarati, dan maknanya syawwaba ay ikhtalata, bercampur talabul ghanimati wat tijarah, tujuan mendapatkan ghanimah dengan tujuan berdagang, ya, wasairil khuzuzi, dan keseluruhan daripada bagian atau keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan diri itu, ya. Wa qad rawa Tawus wa ghairuhu minat tabi'in, dan sungguh meriwayatkan Imam Tawus dan selainnya dari kalangan tabi'in, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amman yastana al ma'ruf aw qala yatasaddaqa fayajibu ayyuhmadu wa yu'jaru falam yadri ma yaqulunahu hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Meriwayatkan Imam Tawus dan lainnya dari kalangan tabi'in, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi dari seseorang yang melakukan amar ma'ruf, au qala yatasaddaqa, atau dikatakan seorang itu bersedekah. Fayajibu ayyuhmada, maka menyebabkan dia dipuji dengan amar ma'ruf dan atau sedekah yang dilakukannya. Wa yu'jaru, dan mendapatkan pahala. Falam yadri ma yaqulunahu, tapi tidak diketahui apa yang diucapkan oleh Nabi kepadanya, hatta nazalat, sehingga turun ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan.
Maka barang siapa yang berharap bertemu kepada Tuhannya, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak bersekutu dengan ibadahnya itu terhadap Tuhannya atas apapun. Ya. Wa qad qasdul ajri wal hamdi jami'an. Wa qad qasdul ajri wal hamdu jami'an. Sungguh ya, tujuan mendapatkan pahala dan mendapatkan pujian itu bersama-sama ada pada saat itu. Nah, jadi orang yang ibadahnya benar-benar dilakukan karena Allah, sholat. Kemudian orang yang levelnya di bawah dia memuji cara dia sholat, maka secara otomatis dia mendapatkan pahala karena ibadahnya karena Allah, tetapi dia juga mendapatkan pujian dari lantaran yang melihatnya orang yang di bawah dia. Itu bersamaan dapat, nggak dapat tidak. Apakah orang kalau ikhlas karena Allah tidak dipuji, kalau tidak kepada Allah maka akan dipuji oleh orang lain? Kan nggak begitu juga. Ayat ini dua sebenarnya, ya, mendapatkan. Hanya saja ketika dia dipuji, bagaimana sikap dia dengan pujian yang dia terima dari orang lain. Nah, ketika dia senang, nah, baru bermasalah. Tapi orang memuji itu sesuatu yang pasti terjadi, ya, itu maksudnya. Jadi waqad qasdul ajri wal hamdu jami'an. Sungguh tujuan mendapatkan pahala dan pujian, ya, secara otomatis itu berkumpul keduanya. Warwa Mu'azun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah meriwayatkan sahabat Mu'az dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adnar riyai syirkun. Serendah-rendahnya riya itu adalah bersekutu. Syirik di sini maknanya karena Allah juga, tapi ada harapan dia. Khuzuzun nafas gitu. Puasa Senin Kamis dia pengen lakukan, tapi pengen diet. Gitu. Khuzuzun nafasnya diet. Ya, qasdul ajrinya ibadah puasa. Nah, ini kalau menurut, ya, hadis ini adnar riyai syirkun. Serendah-rendahnya terjadinya riya itu apabila terjadi, ya, dua hal, ya, antara qasdul ajri wal hamd. Nah, jadi kira-kira ini maksudnya dari pembahasan kita ini, dua hal itu pasti terjadi. Tapi bila khuzuzun nafas itu tidak ditargetkan bagi orang yang ingin melakukannya karena Allah, nggak masalah. Walaupun dia sebenarnya dapat. Emang turun berat badannya ketika dia puasa terus. Dan itu bukan menjadi tujuan baginya, nggak ada masalah. Ya. Wa qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liman asyraka fi amalihi. Dikatakan bagi orang yang ibadahnya bersekutu dalam beramal. Jadi pengen karena Allah juga, tapi khuzuzun nafas ada juga. Ya, khuz ajraka mimman amil tanah. Ambillah pahala dari siapa ketika kau menginginkan melakukan itu. Ya, nah umpamanya ya, ada orang pergi haji,
ya pergi umroh karena memang pulang umroh mau berangkat umroh orang dikumpulkan. Ya, pulang umroh dikumpulkan lagi, ternyata dia nyalek. Kan yang tahu cuma dia. Kalau dia berangkat haji itu adalah cara bagaimana mencari simpatik ketika dia ingin nyalek mamanya. Nah, orang yang benar seperti itu, kalau ternyata benar seperti itu, maka Allah akan bilang, "Khuz ajraka mimman amilta." Ambil pahalamu pada orang yang kau melakukannya karena dia. Ya. Nah, jadi kalau itu dianggap tidak ikhlas, wajar, karena dominasinya memang bukannya mau umroh, dia mah membuat image bahwa calon ini orangnya agamis, orangnya religius. Kata Allah, kau sudah mendapatkan apa yang kau harap. Ya, jadi anggota dewan itu upahnya. Itu bisa terjadi. Seakan kita mesti memahami, nggak bisa kita menilai dengan mudah untuk mengatakan, wah ini mah nggak ikhlas, ini mah sudah cacat, ini nggak mudah untuk mengatakan itu. Karena yang tahu dia sama Allah doang. Dari permukaannya itu nggak bisa ternilai, nggak bisa, kecuali dia mengatakan. Ya, kalau dia mengatakan itu beda lagi. Contohnya mana? Yang dia mengatakan. Waktu nggak kepilih, karpet yang sudah dipasang di masjid ditarik lagi. Nah itu jelas. Adakah? Saya baca berita itu langsung kenyang gitu. Nah itu dia yang menyatakan gitu. Tapi kalau yang enggak seperti itu, apa bedanya? Enggak bisa. Hanya dia dan Allah saja. Jadi kita jangan mudah untuk mengatakan, ini mah model. Enggak bisa juga. Tapi Nabi mensinyalir ada. Ya. Ada hadis itu yang mengatakan ya salatinuhum lin nuz'ah. Pejabat-pejabat itu beribadah haji itu untuk prestasi. Ya, wa aghniya'uhum lit-tijarah. Mereka berdagang, mereka pergi haji itu karena untuk mendapatkan keuntungan dagang. Makanya saya ingetin ya teman-teman yang buka agent ya haji umroh, saya ingetin benar gitu, ente bisa dapat dapat keuntungan karena memang ada uang jasa yang dilakukan dan membantu orang ibadah, dapat 2. Tapi salah ente cuma dapat dunia doang, walaupun yang dikerjain orang bantu berangkat haji. Nah, yang membedakannya gimana? Ya hati ente sama Allah yang tahu. Ya. Dulu saya ingat benar itu waktu Mu'alim Syafi'i Azami ngasih ngajar di sini, ada dokter, 2 orang dokter. Ada orang kaya, saya yang muda-muda siap. Dari sisi administrasi dan sebagainya, mau bikin KBIH itu ditawari, Mu'alim nggak usah deh katanya. Tapi kalau diundang suruh ngisi manasik umrah, manasik haji, nah jadi nggak boleh pukul rata ya. Tetapi betapa pentingnya ya belajar yang demikian. Waruya an Ubadata, diriwayatkan dari sahabat Ubadah, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana aghnal aghniyai minasyirkati, aku orang yang paling kaya di antara yang kaya.
Ini maksudnya aku tidak butuh di antara orang yang tidak butuh. Kenapa? Karena kalau kaya orang tidak membutuhkan lagi uang. Jadi ini maknanya mana? Ya, makna pinjaman. Ya. Ana aghnal aghniya'i minasyirkati. Aku ini tidak butuh di antara yang tidak butuh. Anisyirkati, dengan adanya syirkah. Siapa itu? Man amilali amalan. Orang yang beribadah karena aku, ya, dengan satu amalannya, fa asyraka ma'i ghairi, tapi dia menyekutukan aku dengan selainku. Wada'at nasibi li syariki, dan dia meminta bagianku li syariki untuk yang disekutukan kepada aku. Nah, itu aghnal aghniya. Allah amat tidak butuh, itu artinya. Dengan orang yang beribadah tapi ada huzuzun nafas. Ada bagian yang jiwanya menginginkan tapi mendominasi. Gitu. Kalau tidak mendominasi, istilah Imam Ghazali, ala sabili tabaiyah. Itu ala sabili tabaiyah dengan cara yang mengikut. Maksudnya, tadi saya bilang, nggak usah pengen panas. Kalau yang dipegangnya api. Nggak usah pengen dingin. Kalau yang dipegangnya es. Itu namanya sabili tabaiyah. Nggak apa-apa. Tetap khalis. Wahuwa khalisun mahdun. Dia disebut ikhlas juga. Tetapi ketika ada kekuatan yang tadafa'a bainahuma, saling tarik menarik keduanya, nah ini masalahnya. Atau dominasi huzuzun nafas, baru itu terkena hadis yang dimaksud ini. Ya. Ya. Warwa Abu Musa anna a'rabiyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Meriwayatkan Abu Musa, ada seorang A'rab, ya, orang pedusunan, orang gunung, datang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan, war-rajulu yuqatilu syaja'atan, war-rajulu yuqatilu liyura makanahu fi sabilillah. Wahai Rasul, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ada seseorang yang berperang itu hamiyatan, penuh semangat. War-rajulu yuqatilu syaja'atan. Dan seseorang yang berperang itu sangat berani. War-rajulu yuqatilu liyura makanahu. Ada seseorang yang berperang itu agar dilihat, ditunjukkan kedudukannya. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya. Siapa yang berperang karena kalimatullah, artinya karena firman Allah, karena perintah Allah, hiyal ulya, itulah perang yang penuh kemuliaan. Wa huwa fi sabilillah, dan itulah yang dimaksud dengan fi sabilillah. Jadi kalau ada pengen dibilang pemberani, pengen dibilang jago di medan tempur, maka itu khairu fi sabilillah. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu wallahu